Di berikutnya, slide berikutnya, Mbak Ani. Ya. Pemikiran Fazlur Rahman juga sangat dikenal dengan pendekatan historis sosiologis yang beliau lakukan. Mengapa historis sosiologis ini penting? Karena bahwa permasalahan umat Islam saat ini berkembang dan berkembang secara global, sehingga keadaan-keadaan tertentu mewajibkan umat Islam untuk melakukan ijtihad terutama dalam hal-hal hukum. Maka pendekatan historis sosiologis ini perlu dilakukan. Jadi Fazlur Rahman mengambil pendekatan historis sosiologis ini dalam rangka untuk mendalami mengapa suatu hukum itu diberlakukan. Ada empat langkah yang dilakukan dalam pendekatan historis sosiologis ini. Yang pertama adalah memahami makna teks hadis tadi. Kemudian yang kedua, memahami latar belakang situasional atau asbab wurud pada waktu diucapkannya hadis itu. Kemudian yang ketiga, memahami petunjuk Al-Quran yang relevan dengan hadis itu. Dan yang keempat, merumuskan kembali sesuai dengan latar belakang sosiologis sekarang ini, sehingga kemudian pendekatan historis sosiologis ini dikenal umum dengan istilah living tradition atau sunnah yang hidup, sehingga hadis benar-benar bisa menjadi hukum yang menjadi solusi bagi permasalahan umat Islam sekarang. Mungkin untuk pemikiran Fazlur Rahman saya ucapkan sekian. Silakan lanjutkan dengan berikutnya. Terima kasih. Kita kembalikan ke Mbak Ani. Mikrofonnya Bu Ani. Sinyal kelihatan. Pemikirannya. Kemudian yang saya ingin tanyakan,
kelebihan dan kekurangan dari pemikiran Al-Bani berkaitan tentang hadis itu seperti apa, gitu? Itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo yang kedua. Iya, Bu. Monggo. Iya, Pak. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan untuk kelompok 1. Yang ingin saya tanyakan tentang Syiah. Yang mana beberapa waktu lalu Syiah itu Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Syiah yang berkembang di Indonesia dalam tanda kutip, Syiah itu kan apa ya, kalau saya baca di beberapa buku yang diterbitkan itu dalam tanda kutip Syiah sama dengan nikah mut'ah seperti itu. Nah, itu apakah memang tidak sama dengan Syiah yang ada di dulu Iran gitu, kalau nggak salah. Nah, itu apakah sama dengan yang dipresentasikan tadi atau mungkin itu berbeda jalur, bagaimana mungkin ketika Islam itu banyak tentang cabang-cabangnya atau mungkin berbeda aliran begitu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ini bertanya tentang sekitar Syiah yang berkembang di Indonesia, adakah sama dengan yang ada di medsos mungkin ya, konsep Syiah ada seperti itu, termasuk konsep ada seperti itu. Kira-kira monggo dua lagi. Apa? Saya Pak Alex siapa dulu? Ya, terima kasih Pak, Bapak Ibu yang menghormati rahimahullah. Untuk kelompok pembekalan pertama, mohon penjelasan terkait kaidah-kaidah Ahlussunnah dari As-Sunni dan Syiah yang sebenarnya menganut As-Sunni yang oleh Sunni itu sendiri maupun Syiah itu semuanya mengklaim bahwa dirinya masing-masing adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon penerapan kaidah ke As-Sunni dan Syiah sehingga pemahaman As-Sunni itu memberikan maslahah. Jadi As-Sunni yang sebenarnya itu seperti apa? Kemudian untuk kelompok yang kedua, mohon penerapan kaidah juga terkait dengan fenomena yang terjadi di masyarakat kita, bangsa Indonesia. Kita sadar penuh bahwasanya Indonesia ini majmuk, terkhusus Indonesia yang mendominasi itu ada dua organisasi besar yang mengklaim masing-masing adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi prakteknya banyak terjadi gesekan. Satu di antaranya adalah organisasi Nahdien atau NU. Kemudian yang kedua adalah Muhammadiyah. Dan kita memahami sebenarnya masing-masing organisasi ini bersandar pada Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dalam praktek ubudiyahnya itu sering terjadi pemahaman yang berbeda sehingga muncul pergesekan. Mohon penjelasan sehingga antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu satu sepaham dalam arti masing-masing adalah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga perbedaan itu bukannya menjadikan siapa yang benar siapa yang salah, tapi dalam perbedaan itu khususnya di furu'iyah itu akan menimbulkan kemaslahatan. Itu saja, terima kasih. Satu orang lagi monggo.
Pak, siapa tadi? Atau lagi siapa lagi? Siapa? Kalau tidak ada langsung ditanggapi saja Pak. Ya, kalau dari kelompok. Monggo kelompok 1 bisa menanggapi. Jawab pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan Bu Indri tadi, apakah si ayah berkembang di Indonesia dengan apa itu tadi konsepnya tentang mutah itu bagaimana? Saya kira itu ya. Yang untuk kelompok satu lagi dari Pak Lisiswanto itu kejelasan kaidah-kaidah Sunni dan Syi'i yang mengaku Ahlussunnah gitu ya. Kelompok itu bagaimana? Monggo Pak, dari kelompok 1 bisa ditanggapi, bisa dijawab. Atau kelompok 2 dulu? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Indarti tadi ya. Si A masuk ke Indonesia didorong oleh dua faktor. Waktu itu revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979, sehingga mereka mengalami ketidakpuasan terhadap kaum Sunni itu sendiri. Oleh karena itu, dengan kaum mereka itu untuk menyebarkan pemahaman mereka untuk meluas wilayahnya, itu yang pertama. Yang kedua, kaum Syiah itu waktu itu mereka sepertinya saya ini mengingat sejarah waktu itu ya, itu bahwa pemahamannya itu tuduhannya terhadap Syiah itu mereka tidak mengakui sahabat-sahabat Nabi. Syiah yang mereka tidak mengakui Abu Bakar, Utsman, dan kemudian untuk memahamkan pemahaman mereka kepada umatnya, maka mereka menyebarkan wilayah wilayah kaum Syiah itu, sehingga dengan demikian mereka masuk ke Indonesia sampai sekarang. Untuk tuduhan terhadap hal itu benar atau tidaknya ya mungkin ini perlu dikaji ulang lagi ya, karena banyak aktivis-aktivis yang berada di kampus yang sekarang sudah kita tahu seperti HMI, PMII dan sebagainya, itu dituduhkan mereka mengikuti kaum Syiah tersebut. Mungkin dari sejarahnya seperti itu hingga sampai saat ini mereka berkembang di Indonesia. Terima kasih. Bu Indri. Monggo mungkin yang lain. Kita mencoba pertanyaan tadi ya Pak Sugeng ya, masuknya dari kelompok 2 tadi yang bertanya tentang kelebihan dan kekurangan pemikiran Al-Bani maupun Dr. Fazlur Rahman. Ketika kita berpikir tentang kelebihan dan kekurangan, maka saya melihat bahwasanya apa yang dilakukan oleh
oleh Syekh Albani, karena kebetulan saya menjelaskan tentang Albani ini adalah sebuah ijtihad ilmiah yang dilakukan oleh beliau dalam hal untuk mentakhrij atau mencari mengidentifikasi hadis, ya, mencari hadis yang tingkatan kashihahnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari hal ini saya melihat, karena ini adalah sebuah ijtihad dari seorang pemikir dan dia konsen pada ulumul hadis, ketika kita tanya tentang kelebihannya, tentu karena beliau sudah memberikan beberapa trik tentang atau pemikiran tentang kriteria hadis-hadis yang sudah saya sampaikan tadi dengan menggunakan beberapa kaidah. Contohnya diantaranya adalah Albani itu kalau tidak salah tadi itu dia sangat keras untuk hadis dhaif itu tidak dijalankan walaupun ada fadhailnya, karena sebetulnya banyak sekali yang menggunakan atau yang memakai hadis dhaif itu dengan dalih bahwasanya itu tidak bertentangan dan juga itu ada fadhailnya, ada keutamaannya. Tapi bagi Albani hal itu, karena itu adalah dhaif, maka tidak diamalkan, tidak digunakan. Terus yang kedua, ada juga yang kritik yang dilontarkan kepada Albani bahwasanya Albani tidak kurang menghargai ulama-ulama pendahulunya atau para rawi-rawi atau ini, ya, karena mungkin dengan konsep rawi majhul, bahwasanya menurut Albani itu rawi yang majhul, rawi yang tidak terkenal melakukan aktivitas keilmuan dan identitas dan kredibilitas pribadinya juga tidak dikenal pula oleh para ulama, serta hanya memiliki satu murid atau satu rawi yang meriwayatkan hadis darinya menurut catatan para ulama hadis. Ini disebut majhul kalau menurut Albani. Maka Albani mengeluarkan konsep rawi majhul ini, bahwasanya perawi yang majhul itu tidak dianggap ditolak, ya, atau menolak hadis majhul, hadis yang rawinya itu majhul. Majhul itu karena hanya dia memiliki satu murid, kalau yang seperti saya sampaikan tadi. Lalu berikutnya, kalau kekurangan dari Albani, ya, ini saya mohon maaf belum bisa menguraikan, karena untuk kritik Albani sendiri saya mencari referensi tidak ketemu terkait dengan pemikiran Albani. Itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf teman-teman. Pak Sugeng, monggo. Terima kasih. Ada yang menanggapi yang lainnya, Bapak? Jawab. Dari kelompok satu itu masih, ya? Nambahi, Pak. Kelompok 2, Pak. Ya. Nambahi jawaban dari Pak Abdurrahman berkaitan dengan kekurangan atau kritik terhadap pemikiran Albani. Paling tidak ada dua kritik yang banyak disampaikan pada pemikiran Albani. Yang pertama adalah berkaitan bahwa beliau Albani secara struktural garis pengetahuan yaitu dalam hal ilmu hadis itu tidak memiliki guru, sehingga meskipun beliau pakar dalam hal hadis, beliau mendapatkan pengetahuan itu secara otodidak dan mempelajari sendiri. Nah, ini yang banyak dikritik oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan pikiran. Yang kedua adalah ada beberapa penilaian Albani berkaitan dengan sahih hadis yang
dinilai tidak konsisten dalam mendoifkan atau mensohhikan sebuah hadis. Di satu kesempatan menganggap sebuah hadis itu sahih, kemudian di lain kesempatan menganggapnya sebagai hadis yang sahih. Jadi mungkin dua hal ini yang jadi kritik terhadap pemikiran tadi. Itu tambahan. Terima kasih. Nah, ada jawabannya untuk Pak Ali ini tadi belum ada yang sudah ada pertanyaan di grup ini dari Pak Muhammad Abdullah untuk kelompok 1. Bacakan ya. Klasifikasi dalam pandangan Sunnah bagi berapa dan bagaimana cara membedakan hadis tersebut sahih. Mohon penjelasannya. Sapu sawang. Untuk kelompok 1, Pak. Sapu. Di ciri apa? Abdullah. Halo, Oke, monggo. ini saya dari Sarjasa ya Pak. Untuk Sunni kita kan memiliki 4 mazhab ya Pak. Ada mazhab Bali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ya. Dia dalam pengambilan hadis ya, di makalah yang sudah kami buat dalam bentuk PDF itu hadis-hadis di kalangan Sunni itu literaturnya ya pada kutubus sittah Pak. Itu mengambil dari hadis Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, ya, kemudian Sunnah Abu Dawud, kemudian Sunnah Turmudi, ya, Sunnah Nasai, kemudian juga Sunnah Ibnu Majah. Kemudian untuk Syiah itu pengambil hadisnya berasal dari Al-Bait atau keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi Syiah itu ya mengambil hadis-hadis yang diriwayatkan dari Al-Bait Nabi Muhammad SAW. Materi sudah ada dijelaskan ya. Tadi paparannya terlalu singkat tidak apa-apa. Dan kemudian ada juga nanti pertanyaan yang dari Bapak siapa antara Muhammadiyah dan NU ya, itu saya tangkap masing-masing mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dalam konteks kebudayaannya berbeda. Ya jelas itu masing-masing masuk Ahlussunnah wal Jamaah karena Muhammadiyah dan NU ada samaannya Pak ya, tapi kebanyakan dari Muhammadiyah itu berkiblatnya kepada Malik, sedangkan Nahdiyah kepada Imam Syafi'i. Itu secara singkatnya saja juga ada Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, masuk. Sudah terjawab semua ya pada penanya ini. Halo. Ya, sudah Pak ya. Sampai Ini karena sambut, sudah sore, sampai saya perlu mereview Pak. Ini sudah jam 7.15 ya. Jadi biar saya mereview beberapa hal. Itu Pak ya. Ini saya ambil alih Pak. Kenapa ditutup print oleh moderator? Monggo silakan. untuk Pak Sigit. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas paparan yang telah disampaikan dan atas pertanyaannya. Untuk menyingkat waktu, sekarang kami persilakan kepada Bapak dosen untuk memberikan reviewnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengapresiasi dari usaha dari para pemakalah yang tentunya
berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan masing-masing topik, jadi mulai dari kajian hadis dalam pandangan Sunni Syiah ataupun yang kedua pemikiran hadis Albani sama Fazlur Rahman. Saya mulai dari topik pertama dulu Pak. Jadi kajian hadis dalam pandangan Sunni dan Syiah itu ada empat subtopik yang sebenarnya perlu dijelaskan oleh Bu Ani tadi. Tapi kelihatannya Bu Ani tidak menjelaskan semua sub tadi, termasuk satu kodifikasi hadis atau tadwinul hadis di Sunni dan Syiah, dan kemudian literatur hadis yang digunakan oleh Sunni dan Syiah, dan yang ketiga terkait kriteria kesahihan hadis Sunni dan Syiah, kemudian penggunaan hadis sebagai hujah. Saya mulai dari sub yang pertama. Jadi pada prinsipnya kodifikasi, kalau biasanya kodifikasi atau dasarnya tadwinul hadis di kalangan Sunni dan Syiah berprinsip sama, bahwa penulisan hadis Sunni Syiah ya mulai pada abad awal. Nah, di Syiah sendiri paling tidak ada 5 fase, 5 periode kodifikasi hadis. Yang pertama ini fase yang paling awal diinisiasi oleh misalkan Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana Salman Al-Farisi ini salah seorang sahabat Nabi yang dia berasal dari Persia sekarang di Iran. Dan Abu Dzar Al-Ghifari ini berasal dari suku dari kampung Ghifar. Nah, pada fase 1 ini, kira-kira pada awal ya ini, lahirlah kitab Salman Al-Farisi, ya, kitab hadis Salman Al-Farisi, kitab Abu Dzar Al-Ghifari, dan Nahjul Balagha dan Shahifah As-Sajadiyah. Meskipun kitab-kitab ini sampai sekarang kelihatannya sulit untuk ditemukan di fisiknya. Artinya sampai sekarang ini di fisik dari keempat kitab ini tidak bisa ditemukan. Ini kita tidak tahu kenapa dokumentasi naskah ataupun manuskrip dari